Ada dasarnya sebenarnya Salahuddin itu bukan siapa-siapa sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis. Itu sebenarnya. Ini harapan buat antum dan buat saya sebenarnya gitu kan ya. Karena Salahuddin itu sebelum dia menaklukkan Baitul Maqdis, dia nggak pernah dicatat, dia nggak pernah disebut-sebut, dia nggak pernah kemudian digadang-gadang karena orang ini senantiasa berada di bawah bayang-bayang orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebat yang dimaksud? Maka kalau kita membahas tentang Salahuddin, kita nggak bisa nggak membahas Salahuddin sebelum kita bahas 3 orang yang lain. Yang pertama bapaknya, namanya Najmuddin Ayyub. Yang kedua pamannya, namanya Asaduddin Syirkuh. Yang ketiga adalah role modelnya, pahlawannya, idolanya, namanya Nuruddin Mahmud Zangki. Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki. Ini adalah orang yang sangat berpengaruh. Bahkan menurut para ulama-ulama dan penulis sejarah, ketika mereka membahas tentang Salahuddin dan kehebatannya, tentang baca Qur'annya, tentang akidahnya, tentang puasanya, tentang hajinya, tentang jihadnya, tentang segala macamnya, mereka membahas contoh misalnya, mereka membahas Salahuddin itu tawakalnya kepada Allah itu nggak pernah dikalahkan. Dalam setiap peperangan dia selalu mendahulukan sujud pada Allah sebelum perang. Dia senantiasa kemudian bertawakal pada Allah dalam setiap hidupnya. Sholatnya itu nggak beres-beres. Baca Qur'annya yakin lebih bagus daripada kita. Setelah selesai dia baca Qur'an, malam-malam dia masih ngundangin para ulama, bacain 2-4 juz di hadapan dia, di tendanya dia. Sholat rawatibnya nggak pernah ketinggalan daripada sholat jamaah, bahkan pas dia sakit, kecuali 3 hari pas dia pingsan. Itu kemudian Salahuddin, nggak pernah ketinggalan salat berjamaah. Lalu pas sakit menjelang meninggal gimana? Pas dia masih sadar, ketika dia masih sadar, masjidnya dipindahin di kemahnya dia. Paham ya? Jadi kalau kita kan, oh mohon maaf saya nggak bisa ke masjid. Ini nggak, masjidnya pindah ke sini. Kenapa? Karena dia mau sholat berjamaah. Imamnya suruh pindah ke tendanya dia kemudian berdiri di ranjangnya dia untuk melakukan sholat berjamaah dengan yang lain. Ini Salahuddin, sholatnya luar biasa, sedekahnya nggak usah tanya. Duitnya banyak sekali, tapi nggak ada satupun orang yang datang pada dia kecuali pasti diberikan sesuatu. Kalau orang tuh ngeluh, dia akan berikan lebih banyak lagi. Kalau dia nggak punya sesuatu yang diberikan, dia bilang, saya belum punya uang untuk saat ini. Saya belum punya sesuatu untuk saat ini. Besok nanti kamu coba datang lagi kalau saya sudah punya. Orang membahas tentang Salahuddin luar biasa, nggak habis buku-buku membahas tentang kesolehannya Salahuddin, tapi semua ulama sepakat, Nuruddin itu kesolehannya jauh melebihi Salahuddin. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi orang bahas tentang cerita-cerita Salahuddin, itu sebenarnya mereka sedang membahas cerita tentang Nuruddin sebenarnya.